Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pelajaran kita pada saat ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia. Tetapi terlebih dahulu seperti biasa, marilah dalam pelajaran kali ini kita buka bersama dengan berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anak semuanya. Untuk kali ini pembahasan kita mengenai sistem reproduksi pada manusia terlebih dahulu akan kita bagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pada manusia laki-laki atau manusia pria, dan yang kedua adalah sistem reproduksi pada manusia wanita atau perempuan. Nah, kali ini yang akan saya sampaikan ini adalah mengenai sistem reproduksi pada manusia laki-laki terlebih dahulu. Nah, anak-anak, pernahkah kamu melihat gambar seperti ini? Apa ini, gambar apa? Ya, bayi ya. Jadi bayi ini umumnya dia menangis begitu dia dilahirkan ke dunia. Kenapa dia menangis? Ya, silakan untuk dicari jawabannya sendiri ya. Nah, selanjutnya gambar ini. Pernahkah anak-anak melihat gambar seperti begini? Gambar apa ini? Ya, gambar bayi, tetapi dia masih berada di dalam kandungan ibunya. Nah, posisi bayi yang sedang mau dilahirkan itu posisinya seperti ini anak-anak ya. Jadi posisi kepalanya itu berada di bawah. Kenapa kok demikian? Ini supaya nanti kalau pada saat dilahirkan itu dimudahkan. Kalau nanti kepalanya ada di atas kemudian kakinya ada di bawah, ya dimungkinkan nanti tidak bisa keluar dengan lancar nanti ya, kesanggrok, kata orang Legowo mengatakan begitu. Karena itu posisi yang tepat itu adalah begini. Nah, bagaimana proses terjadinya bayi ya di dalam kandungan seperti ini dan tadi sudah dilahirkan seperti tadi? Nah, itulah yang nanti akan kita pelajari bersama-sama pada sistem reproduksi kali ini. Tetapi untuk saat ini adalah yang akan kita pelajari adalah sistem reproduksi pada orang laki-laki saja terlebih dahulu. Nah, selanjutnya tahukah anak-anak gambar apa ini? Ayo, gambar apa? Ya, mungkin anak-anak laki-laki banyak yang sudah paham ini ya, gambar apa, karena umumnya anak laki-laki ya punya alat-alat seperti begini. Gambar ini adalah gambar alat-alat reproduksi pada pria atau pada laki-laki ya. Jadi ini bentuknya seperti begini. Nah, ini sudah dikasih nomor-nomor anak-anak, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Nah, ini apa sebenarnya? Ini yang perlu dijelaskan supaya anak-anak lebih memahami atau lebih mengetahui apa saja itu nama-nama alat reproduksi pada orang laki-laki. Kali ini tidak saya jelaskan berdasarkan pada urutan nomornya, tetapi saya jelaskan mengenai urutan organ yang penting saja, yang mulai dari yang paling penting. Apa itu? Yang pertama adalah nomor 6 ini, namanya adalah testis. Apa itu testis? Testis ini adalah organ berbentuk bulat telur yang ya bentuknya seperti atau besarnya seperti telur puyuh begitu. Jumlahnya sepasang ya, jumlahnya sepasang. Dia dibungkus atau terbungkus oleh kantung yang namanya skrotum. Nomor 5 ini skrotum ya. Walaupun di sini
bentuknya seperti telur puyuh, tetapi organ ini sangat penting sekali bagi orang laki-laki, ya, terutama sebagai alat reproduksi ini. Kenapa? Karena pada testis ini tempat fungsinya adalah sebagai tempat pembuatan sperma, ya, pembuatan sperma, di mana sperma itu adalah biji pada orang laki-laki. Ya, jadi di sini inilah terjadinya proses pembentukan sperma. Karena itu harus hati-hati anak-anak, ya, memperlakukan ini. Bagi anak-anak yang suka olahraga, misalkan sepak bola, kemudian pencak silat atau karate dan sebagainya, pada saat kamu bermain seperti itu, maka bagian ini harus benar-benar untuk dilindungi. Kenapa? Karena kalau sampai ini terjadi kehancuran atau barangkali nanti kerusakan, maka ini akan menyebabkan penderitaan bagi orang laki-laki. Ya, bisa saja dengan adanya kehancuran pada ini sudah tentu akan mengakibatkan terjadinya kemungkinan besar, yaitu terjadinya kemandulan bagi anak laki-laki. Ya, karena itu maka harus benar-benar dihati-hati ini, ya. Kemudian ini apabila sperma sudah dibuat di sini, maka kemudian dia akan menuju ke saluran ini, saluran yang berlekuk-lekuk, sebenarnya panjang tetapi berlekuk-lekuk ini. Apa ini? Namanya adalah epididymis. Di mana epididymis ini fungsinya adalah sebagai tempat pematangan sperma. Nah, apabila nanti sudah berada di epididymis, selanjutnya dia nanti akan memasuki ke saluran yang menghubungkan antara epididymis ini menuju ke nomor 1 ini. Nomor 1 ini namanya vesica seminalis atau kantung sperma. Nah, salurannya ini dinamakan vas deferens. Vas deferens. Ya, ini nomor 1. Ini adalah kantung sperma yang nanti digunakan untuk menampung sperma sebelum dikeluarkan. Kemudian nomor 2 ini namanya adalah kelenjar prostat. Sedangkan nomor 3 namanya kelenjar Cooper atau kelenjar bulbo. Kedua kelenjar ini, prostat dan kelenjar Cooper ini fungsinya adalah untuk menghasilkan cairan sperma. Jadi cairan sperma itu adalah cairan yang digunakan untuk menghidupi daripada sperma. Jadi sebenarnya sperma itu bukan yang basah itu sebenarnya. Sperma itu adalah yang bentuknya seperti brutu atau ceblong, kata orang Jawa itu, ya, anaknya kata itu. Nah, sedangkan cairannya itu adalah cairan untuk penghidupi daripada sperma yang dihasilkan oleh kelenjar prostat dan kelenjar Cooper ini. Nah, selanjutnya ini yang nomor 7 ini apa, Pak? Yang nomor 7 ini adalah namanya penis. Ya, ini mungkin anak laki-laki sudah sangat familiar dengan istilah ini. Penis, ya. Ini ada namanya batang penis, kemudian ini kepala penis. Nah, apa fungsinya penis ini? Fungsinya penis adalah untuk menyalurkan atau memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita. Nah, untuk selanjutnya di dalam ini tadi ada nomor 1 adalah namanya saluran kantung sperma, sedangkan yang ini ada kantung kencing. Nah, kantung kencing dengan kantung sperma ini salurannya bermuara pada satu saluran. Nomor 8 ini salurannya namanya adalah saluran uretra, namanya uretra. Nah, jadi salurannya ini bercabang tapi dia bermuara pada satu, namanya uretra. Nah, mungkin ada pertanyaan di antara kamu, Pak, ini kan ada percabangan, ya, percabangan menuju ke saluran kencing dengan saluran sperma. Lah, apa kira-kira yang dikeluarkan ini kira-kira gak bercampur antara sperma dengan
air kencing. Kira-kira jawabannya bagaimana anak-anak? Ya, tidak anak-anak, ya tidak bercampur. Kenapa? Walaupun di sini ini bercabang, tetapi di sini ada klep. Apa klep itu? Ada katupnya ya, ada katup. Di mana katup ini nanti bisa menutup dan membuka bergantung pada bagaimana nanti tegangan dari penis ini. Nah, ingat, biasanya kalau misalkan keadaan penis seperti biasa seperti ini, ya ngelentuk kata orang Jawa, maka nanti pembagiannya itu adalah yang keluar adalah air kencing. Jadi kalau keadaannya ini ngelentuk seperti begini, maka yang keluar itu adalah air kencing, sedangkan katup untuk sperma akan tertutup. Tetapi apabila dalam keadaan meregang, penis itu dalam keadaan meregang, tegangannya tinggi, ya, tegangannya tinggi, ini bisa membesar anak kalau sudah meregang itu ya, asalnya segini bisa 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat ya besarnya. Lah, kalau sudah dalam keadaan ini namanya ereksi itu, maka saluran air kencing tertutup dan yang keluar itu adalah sperma. Ya, jadi kalau tegangannya tinggi sekitar tegangan 80 sampai 90 begitu, maka yang keluar itu adalah namanya sperma. Lah, ini anak-anak yang mungkin sedikit bisa saya sampaikan ya pada kesempatan ini untuk menjelaskan sistem reproduksi pada laki-laki. Untuk pertemuan yang akan datang nanti akan kita lanjutkan dengan sistem reproduksi pada orang wanita atau perempuan. Saya akhiri sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.